Halo, selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya Gali Andri dan keluarga. Hari ini kita mau healing-healing ke daerah puncak yang namanya apa sih namanya? Safe Village. Ke Safe Village. Kita akan ke Safe Village. Safe Village itu salah satu tempat wisata yang pokoknya begini deh. Nanti bagus atau enggaknya kita akan coba kasih tahu ya, kita akan review di sana tuh ada apa aja. Kalau harganya itu kan kita pesen dari beberapa hari ya. Yang pesen istri saya karena saya nggak punya duit. Itu sekitar berapa, Mbak? 1,2 1,2 untuk per kamarnya. Per apa? Kita bukan kamar ya, kita villa. ke villa. Nah, penasaran bagaimana kondisi tempat wisata apa tadi? Safe Village. Safe Village. Ikuti terus perjalanan kita dan kita akan kasih tahu. Oke? Sampai di tujuan. Halo. Pagi ini kami berangkat ke tempat wisata glamping dan leisure di kawasan Puncak Bogor. Kami berangkat agak kesiangan, sekitar pukul 10 pagi. Dan pastinya kami siap menerima risiko buka tutup yang kurang menguntungkan buat kami. Ya sudahlah ya, kita nikmati perjalanannya. BTW kami berangkat dari Bekasi melalui rute tol Jor. Lanjut masuk tol Jagorawi dengan jarak sekitar 83,6 km sampai di tempat tujuan. Perjalanan di dalam tol Jor terbilang cukup ramai lancar, tanpa kendala macet yang berarti. Begitu pula saat kami masuk ke tol Jagorawi cukup ramai lancar. Kemacetan yang berarti baru kamu temui sesaat akan keluar arah puncak. Karena kami terkena buka tutup jalur, tapi kami tetap enjoy. Setelah dibuka langsung tancap gas ya. Macetnya sedikit saat digadok, kemudian lancar sekali. Karena cuaca tiba-tiba berubah gerimis, gelap dicampur angin dan kabut tebal, tentunya harus fokus dan berhati-hati dalam cuaca seperti ini. Dan kami pastikan lampu mobil terus menyala, karena jarak pandang tidak sampai 50 meter, agak berbahaya sih. Teman-teman bisa lihat betapa gelapnya dan tebalnya kabut di depan mobil kami. Dan saat itu sekitar pukul 3 sore waktu setempat, tapi seperti sudah pukul 6 sore. Posisi Safe Village ini setelah puncak pas, lewat sedikit melewati jalur 1, kemudian putar balik setelah bumi aki ya teman-teman. Hati-hati disasarkan oleh map sekalian, karena dari jalan pelangnya kurang begitu jelas. Banyak yang kesasar muter-muter aja di situ. Ingat aja setelah bumi aki, tidak jauh di sebelah kiri ada pelang kecil Safe Village berbarengan tempat parkiran full bis. Nah, di situ lokasi parkir sementaranya. Akhirnya, setelah melewati perjalanan yang menantang dan seru, tibalah kami di parkiran sementara lokasi tujuan. Hujan masih turun dan kabut masih makin tebal. Teman-teman, untuk naik ke lokasi wisata ini dari pintu utama itu kita mesti bergantian dengan mobil yang datang dari arah yang berlawanan ya. Karena treknya hanya cukup untuk satu mobil saja. Treknya amat menantang dan seru. Sayangnya baterai GoPro kami habis saat menaiki trek tersebut. Jadi hilang momen deh. Kecewa deh penonton. Tapi tenang, nanti pulangnya kita kasih tahu ya posisi treknya seperti apa. Hehehe. Setelah 10 menit sampai deh kami di lokasi. Boleh teriak kenceng kayak girangan gak sih? Sambil bilang, indah banget tempatnya. Ups, jadi pengen malu aku. Jadi malu kan. Yuk lanjut. Lokasi wisata Safe Village terletak di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Letak wisata alam ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Bogor. Jika melakukan perjalanan dengan kendaraan roda 2, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Sedangkan untuk roda 4, perjalanan dari Bogor agak lama karena harus melewati jalur macet, Jalan Labuan Cianjur, serta Jalan Raya Puncak Gadok. Kalaupun menggunakan jalan alternatif, maka jaraknya lebih jauh dan rutenya juga agak sulit untuk mobil. Atau untuk lebih gampangnya, teman-teman bisa menggunakan petunjuk Google Maps dengan klik link di kolom deskripsi di bawah ini ya.
Bagi pengunjung yang ingin masuk wisata sekedar untuk menikmati pemandangan saja, maka tiket yang harus dibawa di bawah ini adalah 25.000 sampai dengan 30.000 rupiah per orang. Walaupun secara umum mahal, wisata Sea Village Puncak ini kerap kali memberikan diskon pada hari tertentu. Bahkan saat promo, harga tiket bisa turun hingga 10.000 saja per orang. Selain itu, tersedia juga beragam paket untuk menyesuaikan jenis pengunjung yang datang. Ada paket edukasi dengan wahana dan fasilitas penunjang pendidikan anak, paket gathering, hingga paket games. Jika membeli paket, selain harganya lebih murah, biasanya juga disediakan soft drink serta foto kedatangan gratis. Oleh sebab itu, untuk menghemat pengeluaran dalam berwisata ke tempat ini, lebih hemat bersama rombongan dan membeli paket tertentu. Harga tiket masuk Sea Village Puncak 2023 seperti di bawah ini ya guys. Nah, beda lagi kalau kita menginap. Kira-kira harganya seperti di bawah ini ya guys. Karena kemarin kita ambil kamar superior dan dapat promo yang lumayan, kita bayar hanya sekitar Rp1.127.870 lewat aplikasi tiket.com. Lumayan ya. Tapi ini kita menunggu 2 mingguan loh baru bisa dapat kamarnya, karena selalu full booking. Disclaimer ya guys, bahwa harga menginap tersebut yang kami terima saat kami tanya akan memilih room mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kantong kami di bulan Januari 2023 itu. Harga tersebut di atas tidak mengikat, karena bisa berubah setiap saat tergantung pada kebijakan tempat wisata, glamping, dan leisure. Untuk lebih pastinya, teman-teman yang berminat menginap dapat langsung menghubungi sales dari glamping dan leisure melalui nomor WA atau Instagramnya di bawah ini. Sekarang kita ajak room tour kamar kita ya guys. Kamar kami bertipe superior. Bangunannya didominasi oleh material dari kayu. Desain kontemporer pada bangunan ini begitu terasa, memadukan perpaduan dari 2 konsep, yaitu konsep masa kini dan masa depan. Material dari kayu, besi, dan perabotan masa depan, dan dilengkapi TV kabel dan wifi. Undakan teras dan keset bertuliskan welcome menyambut kami. Masuk ke dalam terlihat lorong yang menuju kamar tidur dan balkon. Berbelok ke kiri akan ditemui dapur dengan kompor dan gas yang siap digunakan. Juga disediakan alat pendukung masak yaitu panci, penggorengan, spatula, sendok, dan piring, serta sedikit bumbu dapur. Lemari penyimpanan di dapur ini ada di atas dan di bawah. Sangat bermanfaat untuk menyimpan beberapa bahan memasak yang praktis seperti indomie, telur, dan lain-lain. Juga kepraktisan wastafel yang sejajar dengan posisi kompor. Sedikit menghadap ke kiri akan ditemui kamar mandi. Walaupun bukan bathtub, akan tetapi WC-nya sudah menggunakan WC duduk dan shower yang bisa diatur kehangatan airnya. Mantaps. Perangkat mandi seperti 2 handuk, 2 sikat gigi, sampo, dan sabun juga ada di sini. Masuk ke dalam kamar tidur ada bed berukuran besar untuk 2 orang dan tambahan 1 single bed.
dan 2 lemari tempat penyimpanan tertata apik di kanan kiri kasur, termasuk 2 kontak listrik untuk mencharge gadget. TV berukuran sekitar 32 inch dan WiFi sebagai media hiburan tersedia dengan baik. 2 jendela yang bisa dibuka pada room ini menambah sirkulasi udara dan pencahayaan. Spray di kasur menggunakan spray standar berwarna putih dan selimut, dan bantal sebanyak 3 buah. Cantelan baju berbentuk kursi dan lampu berdesain bohemian menghiasi kamar ini. Pada siang hari, jika hordeng dibuka, kamar ini cukup terang. Namun bila malam hari, kamar ini begitu syahdu menebar warna sendu. Warna sendu ini terasa begitu romantis dipadu dengan warna atap kamar yang berwarna putih. Lanjut menuju balkon. Tersedia 2 kursi setengah bulat dilengkapi meja. Dari balkon kecil berukuran 2,5 kali 1,2 meter, kita bisa menikmati indahnya pemandangan di depan kita. Dari balkon ini, kita bisa saling menyapa dengan para penginap lain. Terasa begitu dekat dan akrab, tapi tidak boleh mampir, jatuh nanti. Ada jarak di antara kita walau kita dekat. Hehehehe. Suasana malam berteman kopi dan jagung bakar sangatlah mendamaikan hati. Kita pas. Jangan lupa dengerin podcast gue. Capek mikir gue jebung. Tadi Gue bakal ngomongin soal suka-suka gue pokoknya, mulai dari curhat sampai opini-opini paling random yang ada di kepala gue. Setiap Rabu dan Sabtu. Tapi jangan khawatir karena Secara desain dan fasilitas yang ditawarkan, jujur kami acungkan jempol. Namun pepatah mengatakan bahwa tiada gading yang tak retak. Ada hal yang menurut kami agak sedikit mengganggu, yaitu lantai dari kayu terasa licin. Entah saat pembersihan kebanyakan sabun atau bagaimana, dan tidak nyaman di kaki saat menapas di atasnya. Bahkan, masih terasa licin saat kita menggunakan sandal bawaan dari Sevillage ini. Kemudian yang kedua, mungkin ini adalah masalah preferensi. Kasur terasa begitu lembab, mungkin karena suhu udara dingin. Hal ini kami lihat pada kayu lantai yang memiliki celah dengan udara luar. Walaupun pintu belakang dan depan tertutup, udara dingin pada malam hari masuk melalui celah tersebut, membuat kasur terasa lembab dan basah. Suhu udara malam mencapai 15 derajat Celcius. Ini dingin sekali, ditambah kasur yang terasa lembab. Mungkin akan lebih enak kalau kasurnya disediakan pemanas agar kasur tetap hangat. Sekali lagi, ini adalah masalah preferensi saja. Bisa jadi penginap lain merasa biasa saja atau bahkan sangat menikmati kondisi dingin tanpa pendamping ini. Wih, sedihnya cuk. Pagi ini terasa masih dingin dengan suhu sekitar 18 derajat Celcius. Aduh biung, masih dingin. Enaknya kita menikmati aja deh sambil minum kopi yuks. Kopi. Terima kasih Bunda. Sama. Waduh, enak banget guys. Dingin-dingin gini kita disediain kopi. Masih panas. Dingin ya. Halo. Nggak tahu ini sekarang berapa derajat ya? Sekarang ini kondisi suhunya di tempat kita nginep itu 18 derajat. Dingin banget guys. Jadi semalam itu bahkan lebih dingin lagi, sampai dengan 15 derajat Celcius. Jadi bagi yang nggak biasa kayak saya nih, itu dingin banget sampai nusuk ke tulang-tulang dan susah tidur.
Nah, tapi itu semua terbayar dengan pemandangan yang indah dan suasana yang menyenangkan. Di sini pelayanannya bagus ya, pelayanan Ramah. kotejnya ramah, orangnya ya inilah gampang ngebantu juga ya. Kira-kira itu, dan kita mau menikmati suasana di tempat ini. Mari ngopi. Tas. Oh iya. Panas. Aduh, nikmatnya. Hujan lagi ya. Hujan lagi ya. Saya kira itu room tour yang bisa saya infokan. Kita lanjut ke wahana apa saja yang ada di Vise Village. Wahana yang ada di Vise Village adalah objek yang menjadi daya tarik utama banyak wisatawan. Selain lengkap, wahana di lokasi ini sangat unik, sehingga jarang ditemukan di lokasi wisata lainnya, mulai dari wahana udara hingga daratan seperti berikut. Fasilitas di Vise Village Puncak. Meskipun masih baru, beberapa fasilitas di area ini sudah terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengunjung selama berada di kawasan wisata. Beberapa fasilitas umum bisa dinikmati secara gratis, namun ada juga yang harus membayar beberapa rupiah saja. Fasilitas tersebut adalah Oh ya teman-teman, mungkin ada satu lagi yang belum saya informasikan, yaitu mengenai kontur lokasi dari wisata ini. Jadi mungkin ini kurang cocok bagi kita semua yang sudah berumur di atas 50 tahunan, karena kontur tanah di sini banyak yang menanjak, sehingga ditakutkan kalau teman-teman nanti membawa orang tua, sebaiknya tidak perlu diajak karena sangat melelahkan. Dan tidak semua kuat untuk jalan menanjak di kontur tanah seperti ini. Walaupun tempatnya ciamik bagus banget. Itu aja. Dan kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada yang kurang pas dalam informasi ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan videokan perjalanan turun dari tempat wisata sampai dengan pulang. Berikut videonya, silakan dinikmati dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.